Sugihontu, para Samanera, Seale, dan Atta Silani. Semoga Anda masih sehat dan segar setelah seharian dari pagi ya. Anda melakukan aktivitas yang cukup hektik. Saya diminta oleh panitia untuk memberikan wadah kata. Wadah kata ini saya maksudkan, saya niatkan untuk bisa pertama memberikan pandangan benar kepada Anda, dan yang kedua untuk memompa semangat Anda bahwa apa yang Anda sedang jalani selama 10 hari ke depan nanti itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk perjalanan Anda di dalam siklus kelahiran dan kematian. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sejak saya pulang ke Indonesia saya selalu menyelenggarakan acaranya ini adalah semacam ini, pabaja sementara. Ya, sejak saya pulang, seingat saya tema acaranya selalu atau format acaranya selalu seperti ini. Saya sebenarnya mempunyai maksud yang yang solid yang akan saya sampaikan dalam wadah kata saya ini. Anda sekarang sedang mengikuti program Pabaja sementara, Pabaja Samanera sementara, Seale sementara, Atta Silani sementara. Walaupun ini sifatnya hanya sementara selama 10 hari, tetapi akan bisa memberikan dampak yang sangat bagus kepada Anda semua, tidak hanya di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga di kelahiran-kelahiran Anda yang mendatang. Dengan catatan, Anda benar-benar mematuhi peraturan, mematuhi sila, menjalankan sila yang sudah Anda ambil, kemudian juga berjuang untuk bermeditasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Dengan catatan itu, ya. Nanti saya akan berikan referensinya dari kitab suci. Tetapi ya sebaliknya, kalau Anda selama 10 hari nanti melanggar sila, yaitu akan juga memberikan kesulitan bagi Anda kalau berbuah yang namanya pelanggaran sila, itu karma buruk. Ya, ketika Anda tidak sedang mengikuti acara pabaja pun, ketika Anda melanggar sila juga akibatnya bisa, kalau dia menjadi karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali, akan memunculkan kelahiran di 4 apaya, pelanggaran sila. Ya, jadi Anda harus benar-benar menjalankan sila-sila Anda. Ya, jangan dilanggar selama 10 hari ini supaya manfaatnya itu besar sekali. Ya. Kalau di Myanmar, program-program seperti ini itu sering diberi nama sebagai Dulaba. Sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu saya juga berpikir untuk mengganti tema acara program ini menjadi program Dulaba itu. Ya, Dulaba Pabacita itu. Apa itu artinya? Dulaba Pabacita. Pabacita, Anda semua saat ini selama 10 hari ke depan itu bisa disebut sebagai Pabacita. Ya, Pabacita itu mempunyai beberapa arti. Pabacita bisa diartikan sebagai biku, bisa. Tapi Pabacita juga diartikan sebagai seseorang yang telah meninggalkan keduniawian, pergi dari rumah dan menuju ke kehidupan yang tanpa rumah. Nah, Anda semua saat ini disebut sebagai Pabacita. Nah, di Myanmar disebut sebagai Dulaba. Apa itu Dulaba? Dulaba itu artinya seseorang yang sedang
mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Ya, jadi Anda saat ini boleh disebut sebagai dulaba. Jadi Anda semua ini disebut sebagai dulaba. Kalau di Myanmar itu bahasa Pali sih sebenarnya, dulaba. Dulaba itu terdiri dari awalan du yang artinya sulit, laba itu mendapatkan. Ya. Jadi mendapatkannya sulit, tetapi begitu disambung dulaba itu menjadi seseorang yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang sulit didapatkan. Ya, Anda semua ini adalah sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sulit didapatkan. Apa itu sesuatu yang sulit didapatkan? Kehidupan sebagai pertapa dengan sila-sila Anda. Ya, kalau Anda dulabanya itu adalah dengan menjadi seorang bhikkhu, maka Anda akan mendapatkan kesempatan selama 10 hari menjadi bhikkhu yang mematuhi menjalankan 227 sila. Ya, kalau seorang bhikkhu kan silanya 227, dan kalau diurai sila bhikkhu itu kalau saya tidak salah ingat bisa sampai 90 miliar sila. Jadi banyak sekali silanya kalau diurai gitu ya. Nah, itulah mengapa bagi Anda yang umat berumah tangga mendapatkan kesempatan untuk mematuhi sila yang kalau Anda seorang bhikkhu yang seperti itu adalah sulit didapatkan. Ya. Karena saat ini Anda sebagai Samanera, Sayali, dan Atak Silani yang semuanya adalah Pabajita, ya, kesempatan menjadi Pabajita pun juga kesempatan yang sulit didapatkan. Praktek untuk mematuhi dasa sila dan 8 sila pun juga adalah sesuatu yang sulit didapatkan. Ya. Nah, program-program seperti ini atau Anda para Pabajita, kalau Anda benar-benar berlatih dengan benar, dengan tekun, ya, Anda tidak hanya Anda saja yang akan mendapatkan manfaat yang besar, tetapi sasana juga mendapat manfaat yang besar. Ya, kenapa? Karena Anda akan bisa menjadi orang yang menginspirasi teman-teman Anda. Ya. Nah, berkaitan dengan Pabaja ini, arti dari Pabaja itu adalah pengambilan kehidupan sebagai seorang pertapa. Ya, Anda semua ini sebenarnya kan sedang mengambil kehidupan sebagai seorang pertapa. Kalau saya kumpulkan dari kitab suci, ada beberapa beberapa pabajita yang meninggalkan keduniawian dengan alasan-alasan yang spesifik. Alasan yang pertama adalah dalam bahasa Palinya disebut sebagai panya pabajita. Artinya seseorang yang meninggalkan keduniawian karena kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tadinya sebagai umat berumah tangga, karena dia banyak belajar, mempelajari kitab suci, mempelajari Tipitaka dan kitab komentar, ya. Kemudian dia terinspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bersih lagi, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pabajita, ya. Nah, orang yang seperti ini disebut sebagai panya pabajita, yaitu seorang pabajita, ya, yang meninggalkan keduniawian karena kebijaksanaannya, karena pengetahuannya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, ya, dia akan begitu memakai jubah, dia akan tekun mempelajari kitab suci dan kitab komentarnya, ya. Dia bahkan tidak tertarik sebenarnya dengan urusan-urusan
yang bersifat mungkin berhubungan dengan pelayanan-pelayanan begitu. Ya, ketertarikan dia hanya lebih pada memperdalam Tripitaka dan kemudian berlatih dengan benar. Nah, seorang Pabajita yang seperti ini, ya kalau dia benar-benar berlatih, ya, dan biasanya orang yang seperti ini benar-benar akan patuh pada petunjuk guru, nasihat guru, patuh pada instruksi guru, dan menjalankan semua instruksi guru. Ya, biasanya Pabajita yang seperti ini akan bisa menjadi kebanggaan sasana, ya, kebanggaan untuk ajaran Buddha. Kenapa? Karena Pabajita yang seperti ini akan bisa memotivasi banyak orang lain dan akhirnya juga bisa menginspirasi orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang Pabajita. Yang kedua, Pabajita yang kedua adalah Sada Pabajita. Jenis Pabajita yang kedua ini dia meninggalkan keduniawian karena keyakinannya. Ya, jadi ketika menjadi umat berumah tangga, dia mendengarkan ajaran Buddha, dan ketika mendengarkan ajaran Buddha, sadanya meningkat, keyakinannya meningkat, ya. Dan karena keyakinannya sudah tinggi, akhirnya dia memutuskan untuk memakai jubah, meninggalkan keduniawian dan memakai jubah. Nah, Pabajita yang seperti ini juga biasanya akan tekun mempelajari ajaran Buddha, tekun berlatih, patuh hormat pada gurunya, ya. Dan pada gilirannya Pabajita yang seperti ini pun juga bisa menjadi kebanggaan sasana karena bisa memunculkan juga sada dari umat atau siapapun yang melihat dia. Ya, ini adalah Pabajita yang kedua. Pabajita yang ketiga, Beya Pabajita. Beya Pabajita adalah seseorang yang meninggalkan keduniawian karena rasa takut. Rasa takut karena apa? Rasa takut karena dikejar-kejar oleh raja. Ya, jadi kalau di kitab suci dia melakukan kejahatan, kemudian dikejar raja. Nah, supaya tidak dihukum oleh raja, dia memakai kitab suci, memakai jubah. Jadi di masa lalu ternyata Pabajita itu sedemikian mulianya sehingga raja pun tidak tidak berani menerapkan hukuman kepada seseorang yang sudah memakai jubah. Ya, nah, Beya Pabajita di dalam tradisi-tradisi di Myanmar sana biasanya juga adalah seseorang yang meninggalkan keduniawian karena tujuannya hanya untuk mendapatkan makanan. Jadi dia kesulitan mendapatkan makanan, kemudian dia meninggalkan keduniawian supaya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik dan lebih teratur gitu ya. Nah, biasanya ya yang saya dengar para bante yang seperti ini tidak begitu tekun belajar dan juga berlatih gitu. Dia sangat suka bersosialisasi ke sana sini begitu ya. Ya akhirnya hanya memberikan nama yang tidak baik saja pada sasana. Pabajita yang keempat adalah Pabajita yang menjadi seorang Pabajita karena tradisi. Nah, ini banyak terjadi di Myanmar. Jadi tradisi di Myanmar itu ketika seorang anak berumur 7 tahun, biasanya orang tuanya atau bahkan anaknya sendiri bertekad untuk masuk ke wihara dan menjadi samanera. Makanya di Myanmar itu banyak sekali para Pabajita yang memakai jubah sejak umur 7 tahun. Dan banyak sekali Pabajita-Pabajita yang menjadi seorang Pabajita karena tradisi seperti ini, akhirnya juga menjadi terkenal dan bisa menjadi kebanggaan sasana juga. Nah, 4 jenis Pabajita ini bukan untuk Anda.
Pabacita untuk Anda adalah yang terakhir, yaitu Dulaba Pabacita. Dulaba Pabacita adalah seseorang yang meninggalkan keduniawian untuk mengejar sesuatu yang sulit didapatkan, yang seperti di awal sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi Anda adalah Dulaba Pabacita. Di dalam kitab suci kita, ini referensinya seperti ini. Di zaman Buddha Wipassi 91 kalpa yang lalu, ya, ada seseorang yang karena mendapatkan masalah rumah tangganya, kemudian masalah di rumah, ya, terjadi perpecahan di dalam rumahnya, kemudian dia sedih, dan untuk meredakan kesedihan dan meredakan perpecahan keluarganya, dia keluar dari rumah untuk menjadi seorang pabacita di bawah bimbingan Buddha Wipassi, hanya selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut, pabacita ini berlatih dengan baik, ya, berlatih dengan tekun, dan akhirnya mendapatkan kemajuan di dalam prakteknya. Ya, singkat cerita, ketika 7 hari berlalu, kesedihannya juga reda, ya, perpecahan di dalam keluarganya pun juga sudah mereda, dia pun kembali ke kehidupan sebagai berumah tangga. Dan kitab kita menceritakan di dalam biografi dari yang bersangkutan ini, menceritakan begini. Jadi sejak hari itu selama 91 kalpa, nah ini untuk Anda ini manfaatnya ini. Jadi sejak dia menjadi pabacita sementara tadi, ya, selama 91 kalpa, dia tidak pernah terlahir di 4 apaya. Tidak pernah terlahir di 4 apaya, karena praktek selama 7 hari tadi. Dan bahkan dia menjadi Raja Cakawati selama 7 kali. Karena praktek pabacita yang hanya 7 hari itu saja. Ya. Dan 91 kalpa kemudian, dia menjadi seorang biku dan menjadi seorang arahat. Ya. Nah, manfaat-manfaat yang tidak pernah lahir di apaya tadi dan juga kemudian menjadi Raja Cakawati selama 7 kali itu, ya, dikatakan di kitab komentar, Papaya Idang Palang ini adalah buah dari Pabajaya, dari Pabajadia. Jadi lihatlah, ketika Anda mengikuti program Pabaja ini, sesungguhnya manfaatnya besar sekali. Kalau Anda benar-benar berlatih, Anda bisa seperti ini tadi, cerita ini tadi. 91 kalpa kemudian beliau menjadi seorang biku dan dikenal sebagai atau dengan nama Sattaha Pabacita Tera atau sesepuh Pabacita Sattaha. Sattaha itu 7 hari. Ya, jadi dia menjadi seorang biku dan mencapai tingkat kemuliaan kearahantaan beserta dengan 4 patik sambida, ya, dan juga bahkan menguasai 8 jana. Ya, beliau sangat-sangat akhirnya dia membuat satu puisi dengan kata-kata terakhir, bunyinya adalah ajaran Buddha sudah tuntas dilaksanakan. Ya. Nah, jadi ini wadah singkat saya, ya. Program Pabaja yang sedang Anda ikuti itu manfaatnya besar sekali. Oleh karena itu, tekunlah berlatih karena, ya, manfaatnya yang sedemikian besar seperti yang tadi, 91 kalpa dia lahir di 4 apaya, 7 kali menjadi seorang Raja Cakawati dan akhirnya bisa menjadi seorang arahat. Ya, kalaupun Anda mengikuti jejak seperti itu 91 kalpa nanti kemudian Anda menjadi arahat, bagus kan? Ya. Ya, Anda bisa menjadi arahat meskipun di kalpa keberapapun. Nah, oleh karena itu maka berlatihlah dengan tekun, ya, jagalah sila-sila Anda. Ya, semoga manfaat selama 10 hari ini benar-benar besar, ya, membawa buah yang sangat besar bagi Anda, tidak hanya di kelahiran yang kali ini tetapi juga di kelahiran-kelahiran yang mendatang, dan akhirnya bisa membawa Anda semua, ya, keluar dari samsara.
Demikian. Jika